Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari materi besaran dan satuan. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran ya. Masih dengan Pak Hafid dalam belajar fisika bersama. Nah, sekarang untuk pengukuran sendiri. Mengukur itu apa sih? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Nah, yang dijadikan acuan. Jadi, misalnya kita mengukur panjang tongkat, ya kan? Mengukur panjang tongkat ini dengan mistar. Berarti kita membandingkan panjang tongkat itu dengan panjang mistar. Yang dijadikan acuan adalah mistarnya ini, gitu. Ya. Jadi mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya adalah mengukur. Oke, lanjut. Pengukuran nanti ada dua, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Artinya bagaimana? Pengukuran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misal, mengukur panjang tongkat dengan mistar, mengukur waktu dengan stopwatch, itu contoh dari pengukuran langsung. Artinya kita langsung menggunakan alat ukur. Alat ukur itu adalah pengukuran langsung. Sedangkan kalau pengukuran tidak langsung, itu seperti ini. Mengukur massa jenis benda atau rho itu dapat dilakukan dengan mengukur massanya dulu, kita ukur massanya, kemudian kita mengukur volumenya. Kenapa kok begitu? Karena massa jenis kita rumuskan matematis rho sama dengan M per V. Nah, itu menjadi pengukuran tidak langsung. Gitu ya. Kalau pengukuran langsung contohnya apa tadi? Pengukuran langsung contohnya ini, mengukur panjang, mengukur waktu, berarti langsung bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada alat ukurnya, misalnya kita mengukur massa jenis ini, kan tidak ada alat ukurnya. Jadi kita mengukur massanya terlebih dahulu, mengukur volumenya. Baru kita masukkan ke rumus matematisnya. Rho sama dengan M per V. Oke, lanjut. Nah, selain langsung dan tidak langsung, ada yang namanya pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Pengukuran itu dapat dilakukan cukup hanya sekali jika kita sudah yakin menghasilkan nilai yang pas atau yang terbaik. Pas. Tetapi ada kalanya pengukuran tidak bisa menghasilkan nilai yang hanya bisa dilakukan satu kali saja. Misalkan kalian diminta untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kelereng untuk jatuh ke lantai dari ketinggian 1,5. Tentunya kecepatan respon tangan kita untuk menekan stopwatch itu sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Kadang-kadang kita bisa telat sedikit atau lebih cepat sedikit begitu. Makanya kita melakukan dengan pengukuran berulang atau pengulangan supaya nanti mendapatkan hasil yang pas. Nanti ketika kita mengukur panjang, kita bisa mengulanginya sebanyak 5 kali atau 10 kali. Nanti kita buat rata-ratanya. Nanti akan mendapatkan nilai yang pas. Tapi kalau sudah cukup sekali ya sudah pengukuran tunggal. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang kriteria alat ukur. Kriteria alat ukur itu ada macam-macam ya, kriteria alat ukur. Yang pertama, yang paling dominan yaitu tentang ketelitian atau ketepatan akurasi. Kemudian ketepatan, presisi untuk memberikan hasil yang sama. Sensitivitas, ya kan? Kalau ini mengukur massa misalnya, kepekaan dan error atau kesalahan. Ini adalah kriteria kemampuan alat ukur. Alat ukur yang baik itu errornya itu kecil ya, tapi ketelitian, ketepatan, dan sensitivitasnya itu sangat besar. Oke, lanjut. Nah, sekarang dalam fisika nanti kita membahas alat ukur panjang. Ada 3 alat ukur panjang yang akan kita bahas. Yang pertama jangka sorong, kemudian penggaris, dan mikrometer skop. Ini yang sudah sering kita gunakan, penggaris. Mulai dari SD, SMP kita sudah menggunakan penggaris itu kan. Tapi untuk jangka sorong dan mikrometer skop ini jarang kita gunakan. Yuk kita belajar. Nah, sekarang selain alat ukur panjang itu nanti ada alat ukur massa, ada neraca elektronik. Ini yang lebih akurat karena
dia sampai 0,0, ya, atau ini timbangan digital, ini neraca dua lengan, kemudian ini neraca pegas yang digunakan untuk menimbang barang, misalnya ada rongsok atau apa, kita bisa menggunakan neraca pegas ini karena kemampuannya ada di pegas ini, per, dan neraca Oghuz, ya, neraca Oghuz. Oke, lanjut. Alat ukur waktu. Ini zaman dahulu kala ada jam matahari, kemudian jam dinding, kemudian stopwatch, arloji, itu juga bisa, ya kan? Kemudian alat ukur listrik, kita mengukur arus listrik menggunakan ampere meter. Ketika kita menggunakan voltmeter, kita menggunakan mengukur tegangan. Kalau ohmmeter, kita menggunakannya untuk mengukur hambatan. Tapi zaman sekarang, ketika alat ukur ini digabungkan menjadi satu dengan nama multimeter. Nah, oke, lanjut. Nah, ada beberapa kesalahan. Kalibrasi itu apa? Sebelum kita melakukan sebuah pengukuran, alat ukurnya itu kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Alat ukur harus dikalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menentukan seperti ini. Ini kan jarumnya tidak pas di nol, ya kan? Jadi kalau kita melakukan pengukuran, ini bisa menghasilkan hasil yang tidak pas atau error tadi. Makanya kita kalibrasi, kita paskan ini menjadi di nol. Ini juga kita lihat, ini belum pas di nol, ya kan? Kita harus kalibrasi dulu. Ini ada pemutarnya supaya kita pas di nol. Ini pun sama. Ini belum ada apa-apanya, digitalnya ini sudah menunjukkan angka 0,02, berarti ini tidak pas. Makanya harus kita kalibrasi, itu ya, dikalibrasi. Nah, belum ada yang diukur kok angkanya tidak nol. Nah, itu tadi ya, harus dikalibrasi. Lanjut. Kesalahan paralak atau kesalahan pengamatan. Kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Kita lihat. Yang paling pas itu ketika kita melihatnya itu sejajar atau lurus dengan yang kita ukur. Ini loh yang paling pas. Kalau ini enggak, nanti kita kelihatannya itu tidak 12, tapi malah lebih kalau mata kita ada di atas ini, ya. Salah ini. Begitu juga ketika kita di bawah, ya. Nah, coba kalian nanti, kalau di rumah ada gelas begini ya, kalau kita mengukur, kalau mata kita tidak pas di tengah seperti ini, misalnya kita ada di bawah begini, maka kelihatan ini nanti airnya itu naik ke atas. Begitu juga ketika kita melihatnya dari atas, maka kelihatannya dia itu airnya turun begitu. Nanti kita bisa melihat atau kalian bisa ngecek di rumah. Makanya itu namanya kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Jadi yang pas itu mata kita harus lurus atau sejajar dengan alat ukurnya atau skala yang kita baca. Oke, lanjut. Kesalahan penggunaan. Nah, bagaimana ini? Kesalahan penggunaan atau human error ini kalau kita tidak mengetahui cara menggunakan alat ukurnya itu, ya kan? Kalau kita tidak mengetahui. Nah, seperti ini. Ini panjangnya 95,4 mm ya. Nah, kok mm? Harusnya kan satuannya apa? Sentimeter. Nah, ini bagaimana kok 94? Nah, kan begitu. Kesalahan penggunaan. Nah, kita akan belajar alat ukur panjang sekarang. Alat ukur panjang ada beberapa ya, meteran, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Mistar. Mistar mempunyai nilai skala terkecil atau NST 1 mm atau 0,1 cm. Yang benar tadi bagaimana? Yang tengah. Kita matanya lurus sejajar, ya. Nah, kita bisa mengukur. Kalau ini sih sudah sering ya kita gunakan. Kalau ini 25,7, jajal ini 25, ini kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 gitu ya. Ini pas ini harusnya 0,8 kalau ini. Nah, oke, lanjut. Jangka sorong. Jangka sorong itu dalam industri permesinan sangat penting karena digunakan untuk mengukur panjang. Ini mempunyai ketelitian yang tinggi, lebih akurat dibandingkan mistar, ya, dibanding mistar. Dalam pengukuran jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur panjangnya, diameter, tapi diameter itu terbatas ya, dan diameter dalam, diameter luar serta kedalaman. Kedalaman juga terbatas. Nah, ketelitian jangka sorong itu
mulai dari 0,5, 0,1 sampai 0,05, bahkan sekarang itu 0,02. Sangat teliti ya. Nah, tingkat ketelitian itu disebut skala Nonius. Ya, kita lihat jangka sorongnya. Nomor 1, rahang dalam. Ini namanya rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari dua rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Ini yang geser. Ini bisa digeser ke kanan. Yang ini adalah rahang yang tetap. Rahang berfungsi untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Kalau kita mengukur, bendanya nanti ditaruh di sini. Gini ya, dijepit. Gitu. Kalau rahang luar ini, dari dua rahang, yaitu yang ini adalah yang tetap, yang ini adalah yang geser. Dia untuk mengukur diameter dalam. Kalau ini mengukur diameter luar. Ya, diameter dalam misalnya ada kaleng yang diukur itu bagian dalamnya sini. Ini namanya diameter dalam. Kalau diameter luar yang diukur yang dari sini ke sini. Oke, lanjut. Pengukuran kedalaman atau deep probe yang ini. Tapi ini terbatas. Ini misalnya ada lubang kecil gitu atau tabung reaksi misalnya. Kita bisa mengukur kedalamannya, ini dimasukkan. Ini yang bagian 3 ini dimasukkan ke dalam sini begitu. Ya, dimasukkan. Itu bisa mengukur kedalaman. Kalau kita menggunakan penggaris kan nggak bisa, makanya kita mengukur jangka sorong. Kemudian nomor 4 itu skala utama. Ini skala utama. Nomor 4 dari 0 ini sampai 17 cm, satuannya cm. Kemudian skala utama dalam inci. Bisa juga dia dalam bentuk inci. Yang atas. Nomor 5. Kalau ini inci, kalau ini dalam sentimeter. Ya, kalau ini mengukur kedalaman. Ini ketika rahang ini digeser, maka ini akan juga akan bergeser menjadi lebih panjang gitu. Lanjut. Skala Nonius. Skala Nonius itu nomor 6. Ini yang bisa digeser-geser. Ini bisa digeser-geser. Satuannya milimeter, ya. Kemudian skala Nonius dalam inci yang ini. Seperti tadi ya, yang atas itu inci. Tapi kalau yang ini milimeter ya. Kalau yang skala utama tadi sentimeter. Kemudian pengunci. Ini pengunci. Pengunci biasanya ada di atas sini juga ada di sini juga ada. Klik gitu. Kalau dikunci berarti rahang gesernya ini tidak bisa bergerak. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang cara membacanya. Bagaimana sih cara membaca jangka sorong ini? Nah, sebentar, saya rubah ke warna merah. Ini bendanya yang kita akan ukur. Ini SU, skala utama. Ini SN, skala Nonius. Kita perbesar ini menjadi ini, 0. Ini angka 2 ya. Nah, cara membacanya, kita baca dulu skala utamanya. Kita ambil angka sebelum 0 ini. Angka sebelum 0 ini tuh strip ini. Kalau ini 2, berarti ini 2,1, 2,2, 2,3. Berarti hasilnya 2,3. Sebelum 0 ini ya. Sebelum 0-nya Nonius. Kemudian, skala Noniusnya mana? Skala Noniusnya ini. Kamu cari garis yang bawah dengan garis yang atas ini yang lurus. Yang lurus ternyata ini. Ini berarti berapa? Ini 1, 2. Berarti 2 kali 0,01. Ini tadi apa? Skala terkecilnya. Gitu ya. Berarti menjadi 0,02. Jadi hasil pengukuran ini berapa? Ya 2,3 ditambah 0,02. Hasilnya adalah 2,32. Itu adalah cara membaca jangka sorong. Saya ulangi, sebelum angka 0 ini skala utama berarti ini. Kemudian cari garis yang lurus, skala Nonius berarti yang ini. Kemudian kita jumlahkan. Itu adalah cara membaca jangka sorong. Lanjut. Nah, untuk jangka sorong ketelitiannya ini sama saja sih sebenarnya. Kita cari angka sebelum 0 ini. Sebelum 0 berarti garis ini. Ini 10. Berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,4, 0,5. Temukan 0,5 cm. Ya kan? Ini tuh 10 mili gitu ya. 10 mili.
Skala Noniusnya, cari yang mepet. Yang mepet itu ini kan tidak mepet, ini enggak, artinya enggak ada garis atasnya, ini juga enggak. Ini nih, yang lurus dengan garis bawah dan garis atas itu nih. Jadi 5, jadi 0,05, gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, itu intinya sebelum angka 0 dan cari garis yang lurus di antara bawah dan atas. Lagi, ini yang realnya. Kita cari sebelum angka 0. Sebelum angka 0 itu 12. Berarti strip ini. Ya, berarti 12,1. Oke. Cari yang mepet. Yang mepet mana ya? Yang mepet mana? Kita lihat yang mepet. Mana yang mepet. Nah, yang mepet adalah ini ya. Mana ini? Ini 7 ya. 7. Berarti skala Noniusnya berapa? Nah, begitu. Berarti 12,1, yang ini salah ya. Ini tidak usah kita lihat. Skala Noniusnya tidak, ini berarti hasilnya adalah 0,07 ya. Berarti hasilnya menjadi 12,17. Nah, mendekati sih sebenarnya, hampir sama sih dengan yang ini gitu ya perhitungannya, tapi lebih mudah yang ini. Jadi ya kita pakai yang atas saja yang sudah saya kerjakan. Oke, itu adalah skala utama dan skala Nonius. Lanjut. Sekarang ke micrometer scope. Ini yang paling teliti dibandingkan jangka sorong dan Mista. Tingkat ketelitiannya mencapai 0,01. Kalau jangka sorong tadi kan 0,02 kan, masih teliti micrometer scope. Digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Kertas itu bisa diukur. Ya. Tapi dia terbatas. Dia hanya bisa mengukur ini 2,5 cm. Nah, micrometer scope mempunyai dua komponen, yaitu poros tetap dan poros putar. Kalau tadi jangka sorong banyak komponennya ya. Kita lihat cara membacanya. Nah, ini. Bacalah skala utama yang terlihat di depan skala poros putar ya. Kemudian membaca skala Nonius yang letaknya segaris atau berimpit seperti tadi yang sorong. Yuk kita langsung praktek saja. Oke, kita lihat ini berapa. Nah, skala utama itu yang sebelum garis ini. Skala utama itu yang sebelum garis ini. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4. 14,5. Tadi ada strip di sini ya. 14,5 mili. Kalau mikrometer scope mili, kalau jangka sorong tadi senti gitu ya. Kemudian cari yang garis lurus dengan yang ini. Berarti ini. Kalau ini 10, ini 15, berarti kan ini 11. Jadi 0,11. Ya, 0,11. Jadi hasilnya adalah 1,14,5 tambah 1, 6 mm. Lebih mudah ya. Ini lebih mudah. Berarti cari garis yang sebelum ini, skala utama, kemudian yang ini adalah skala Nonius. Nah, selesai. Itu adalah pengukuran ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu mengenai angka penting. Terima kasih.